Setelah mengatakan itu, MC menuju ke dalam kedai untuk mengambil sayuran cincang dan saus kacang hitam, dibantu Bokyu yang mengambilkan wajan penggorengan. Setelah bumbu dan wajan dipanaskan, MC langsung memasukkan minyak ke dalam wajan. Nona yang melihat MC mengeluarkan penggorengan menanyakan MC kenapa sampai repot-repot begini padahal belum ada pelanggan yang datang. Dengan bumbu dan saus yang ada di tangannya, MC menuangkan sayuran cincang dan saus yang sudah disiapkan. MC berkata bahwa dirinya akan menumis ulang untuk mengundang para pelanggan. Dan ya, cara ini memang ampuh. Beberapa orang yang sedang mengobrol dan lewat mencium bau yang cukup menggoda dan menanyakan dari mana aroma lezat ini berasal sambil meneteskan air liur di mulutnya. MC yang berada di depan kedai beraksi dengan lihai membolak-balikkan saus dan sayuran cincang dengan sangat profesional. Orang-orang yang terpanggil oleh aroma harum masakan akhirnya berdatangan dan sangat kagum dengan aksi yang dilakukan oleh MC. Nona yang melihat keadaan mulai ramai akhirnya berteriak kepada orang-orang menawarkan makanan yang sedang dimasak MC. Unyuong pun ikut menawarkan, berkata jika Nona salah maka pelayan kecil ini akan bertanggung jawab. Sedangkan Bokyu yang berada di samping mereka sangat terkejut dengan teriakan Unyuong dan Nona. Beberapa orang yang penasaran pun akhirnya mendekati Nona dan menanyakan dari mana aroma harum ini berasal. Dengan senyum cerah, Nona menjawab bahwa aroma masakan yang harum itu berasal dari chef muda jenius milik kedai kami. Orang-orang yang mendengar jawaban Nona merasa skeptis dan mengatakan bahwa itu julukan yang bagus sambil tertawa. MC yang sudah menyiapkan makanannya langsung menunjukkan makanan yang dia buat dengan mie yang ditemani daging babi cincang dan saus yang sangat menggoda selera. Dengan hidangan yang memiliki aroma kuat di tangan MC menggoda mereka dengan mengarahkan hidangan itu ke kanan dan ke kiri sehingga orang-orang yang berada di depan MC hanya mengikuti mangkok yang ada di tangan MC dengan air liur yang keluar dari mulut tak sabar untuk menyicipi hidangan yang memiliki aroma lezat tersebut. Dengan hati yang sudah tenang, MC merasa cukup senang karena rencana memancing pelanggan dengan aroma masakan akhirnya berhasil. Dan sekarang saatnya memanjakan mereka dengan rasa masakannya. Orang-orang yang sudah mendapatkan pesanannya memakan makanan dengan sangat semangat. Sebagian ada yang langsung melahap dengan cepat, ada yang pelan sambil menikmati, ada juga yang mengagumi mie yang memiliki tekstur dan warna yang cukup berbeda. Pak Botak yang sedang mencoba masakan MC mengatakan bahwa rasa makanan ini memang cukup unik. Nona yang mendengarkan itu menawarkan asinan lobak untuk meningkatkan rasa dari mie kaca hitam yang dibuat MC. Dengan wajah yang cukup meragukan, akhirnya Pak Botak mengambil satu potong lobak asin dan memasukkannya ke mulut. Dan alangkah terkejutnya Pak Botak karena hanya dengan tambahan sedikit lobak asin rasa dari mie kacang hitam meningkat pesat, yang membuat Pak Botak merasa dirinya terlahir kembali. Akhirnya rencana MC untuk mengundang pelanggan dengan aksi memasak dan aroma masakan berhasil. Banyak orang-orang yang datang untuk makan dan mengobrol. Ada juga yang memanggil teman-temannya, ada juga ibu, anak, dan ayah yang sangat bahagia menikmati hidangan dari MC. Salah satu pelanggan yang sedang makan menanyakan nama hidangan dan apakah hidangan ini hanya dijual di sini. Nona yang mendengar pertanyaan itu menjawab bahwa namanya sup kacang hitam dan memang hidangan itu hanya dijual di sini. Karena terlalu ramai, akhirnya banyak pelanggan yang berdesakan dan Nona yang pertama kali menangani pelanggan sebanyak ini cukup kesulitan untuk menyesuaikan pesanan dan mengatur pelanggan untuk mengantri. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya yang tersisa hanyalah mangkuk-mangkuk yang menunggu untuk dicuci. Dengan mata yang berbinar-binar, Nona sangat senang karena makanan yang mereka jual kali ini habis semua. Sedangkan Bokyu menggerutu karena melimpahkan tugas bersih-bersih kepada mereka, sedangkan MC menghilang begitu saja setelah semuanya selesai.
Un Yuong yang berada di samping Bokyu mengatakan bahwa MC sudah bekerja di bagian memasak. Jadi wajar saja jika tugas kita adalah bersih-bersih. Lagi pula MC juga yang menyelamatkan penginapan ini. Tiba-tiba MC yang datang entah dari mana muncul di samping Bokyu mengatakan apakah Bokyu punya masalah sembari mengintimidasinya. Dengan berkeringat dan panik, Bokyu menjawab tidak ada masalah. Hanya saja hari ini cukup lelah sambil tertawa canggung. MC hanya diam dan memberikan senyuman yang penuh arti. Ternyata hilang mendadaknya MC adalah untuk pergi membeli beberapa tang hulu yang akan diberikan sebagai hadiah untuk rekan-rekan yang bekerja di kedai yang membantunya. Un Yuong yang mendapatkan tang hulu sangat senang dengan mata yang berbinar. Nona mengatakan walau hari ini benar-benar lelah tapi rasanya sekarang sangat bahagia. MC bergumam bahwa dirinya sendiri juga sudah lama tidak memakan tang hulu. Sedangkan Bokyu sendiri masih cemberut dan kesal tapi tetap memakan tang hulu yang diberikan MC. Sembari melirik MC, Nona mengatakan bahwa MC sudah bekerja keras. MC yang melihat Nona mengatakan itu menjawab bahwa Nona juga sudah bekerja keras dan mengambil daun kering yang menempel di rambut Nona. Sembari mengunyah tang hulu, Un Yuong mengatakan kalau dirinya sangat mengagumi MC. MC yang mendengar itu sangat senang dan mengelus kepala Un Yuong. MC berkata bahwa ini bukanlah masalah besar. Nona yang mengamati mereka berdua berkata dalam hati bahwa jika kakeknya masih hidup dia pasti akan sangat senang. Dengan tatapan hangat, MC berkata kepada dirinya sendiri bahwa penginapan ini pasti akan berkembang lebih cepat. Dan memang jika ingin melihat penginapan berkembang cepat maka harus bekerja lebih keras. Dan MC pun berpikir bahwa hal ini bukanlah yang dia khawatirkan karena suatu saat MC akan menyebarkan pengetahuannya tentang memasak ke dunia murim. Setelah promosi kemarin yang begitu sukses, kedai penginapan kini mendapat banyak pelanggan datang yang ingin mencoba mie sup kacang hitam khas yang dibuat oleh MC. Bokyu yang sedang duduk tiba-tiba mendapati pesanan dari pelanggan. Dengan malas, Bokyu hanya mengiyakan seolah tidak menanggapinya. MC menghela nafas melihat tingkah laku dari Bokyu. Dengan tangan terkepal, MC berkata kepada Bokyu apakah dirinya memang sudah tidak ada niat untuk bekerja. Sedangkan Bokyu yang melihat MC menanyakan apakah MC baru saja jalan-jalan dan tertawa melihat benda-benda aneh yang mengikat di tubuh MC. MC berpikir bahwa dirinya harus melatih fisik dengan mengawali dari beban kecil yaitu 3 kg tiap kantung dan total semuanya yang menempel di badannya ada sekitar 12 kg. MC yang melihat Bokyu tertawa langsung memarahinya. Bokyu yang sadar kalau dirinya melakukan kesalahan langsung membungkuk kepada MC. MC yang melihatnya hanya menghela nafas merasa sudah bosan melihat tingkah lakunya. Sembari melepaskan semua pemberat yang ada di tubuhnya, MC berjalan ke dalam dapur untuk melihat keadaan. MC pun sangat terkejut melihat Nona yang sedang panik karena ini pertama kalinya dirinya menyiapkan pesanannya sendiri. Sembari melihatnya, MC bergumam sepertinya Nona sedang kewalahan dengan jumlah pelanggan yang terlalu ramai. Dengan baju yang sudah kotor, Nona melihat MC ada di dapur dan menyapanya. Nona meminta maaf kepada MC karena ini pertama kalinya dirinya mengurus pelanggan sebanyak ini. MC yang melihat Nona sudah berusaha begitu keras berkata bahwa dirinya sudah mengantisipasi hal ini dan Nona sudah melakukan lebih baik dari yang MC bayangkan. Dengan sigap, MC langsung mengambil panci penggorengan dan berkata bahwa sekarang Nona bisa beristirahat dan menyerahkan sisanya kepada MC. Nona yang melihat MC ingin menggantikannya langsung menggenggam tangan MC dengan sangat kuat. Nona mengatakan sekarang bukan saatnya, karena mungkin siang nanti akan lebih ramai dan lebih sibuk dari sekarang. Dan Nona meminta agar MC menyerahkan waktu ini kepada dirinya saja. MC yang mendengar Nona mengatakan itu langsung tersenyum cerah dan memuji Nona, mengatakan bahwa Nona sekarang sudah menjadi chef hebat. Nona yang mendengar sanjungan MC hanya menghela nafas dan berkata bahwa dirinya hanya melakukan dasarnya saja.
MC pun menjawab jikalau memang begitu, maka dirinya akan membantu di bagian yang paling penting. Setelahnya, MC langsung menggoreng sayuran cincang yang dicampur saus kacang hitam. MC membolak-balikannya dengan sangat lihai seperti Master Chef sejati. Sembari menunggu matang, MC menanyakan kepada Bokyu berapa banyak yang sudah terjual. Dengan ragu, Bokyu menjawab sekitar 400 mun. Dengan gigi terkatup, MC memarahi Bokyu. MC berkata, apa-apanya yang sekitar? Katakan dengan jelas berapa pesanan yang terjual karena ini soal uang. Dengan senyum yang dipaksakan, Bokyu menjawab bahwa sekarang kita menjual sekitar 20 mangkuk dan itu memang sekitar 400 mun. Sembari menepuk dada Bokyu, MC mengatakan jika uangnya kurang maka itu akan menjadi masalah dan Koyong akan bertanggung jawab. Bokyu pun hanya mengiyakan. Tak berselang lama, tiba-tiba kedai penginapan kedatangan antek-antek dari Black Hole lagi. Tapi ini bukan antek-antek Gojung, melainkan orang yang berbeda untuk mengambil uang keamanan. Dengan nada meremehkan, Putri SC berkata ternyata ada juga pelanggan yang mau makan di sini. Si butak licin pun mengatakan bahwa ternyata ada aroma yang cukup harum di sini. Bokyu yang melihat mereka pun mencoba menjilat dan langsung menghampiri untuk menyambut mereka. MC yang melihatnya hanya mengamati. Dalam pandangannya, MC melihat lambang di baju mereka dan berpikir ternyata orang dari Black Hole lagi. Setelah melihat mereka, MC masuk ke dalam dapur sedangkan SC Putih menggebrak meja dan marah-marah karena dirinya harus mencari orang yang menghajar Gojung dan antek-anteknya. Butak licin pun bilang bahwa ini sudah 10 hari dan sangat sulit untuk menemukan orang itu. MC yang mendengarkan mereka bicara mengumumkan kata 10 hari itu sembari mengingat saat dirinya menghajar Gojung dan antek-anteknya. Dengan nada yang cukup keras, SC Putih bilang ke butak licin bahwa dirinya akan pergi ke tempat hiburan Moonlight karena mereka berkata ada gadis baru di sana. Budak licin pun hanya mengatakan bahwa sebaiknya dipikirkan lagi karena kau terlalu miskin. MC yang mendengarkan mereka mengobrol dengan sombong yang dibuat-buat hanya bergumam bahwa mereka hanyalah segerombolan berandalan yang tidak berguna. Budak licin pun menanyakan kenapa ketua bertingkah aneh sekarang. SC Putih pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Itu terjadi setelah Gojung dibunuh dan beberapa antek-anteknya menghilang. Budak licin pun hanya tertawa mendengarnya, menambahkan bahwa Gojung itu hanyalah orang yang suka korupsi dan menerima suap. Tidak pernah mentraktir kita, jadi wajar jika dia mati. SC Putih pun mengatakan bahwa kau memang benar. MC yang mendengar SC Putih menyebutkan nama Chung pun kembali memperhatikan mereka. SC Putih berkata bahwa Kak Chung sekarang selalu berjalan dengan menggunakan pakaian yang selalu terbakar. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Dalam hatinya, MC cukup senang mendapatkan info gratis yang dia dapatkan. MC pun menebak sepertinya orang yang mereka bicarakan adalah seorang penempa. Keserakahan manusia memang sangat menakutkan. Saat keinginan yang kuat menyala, maka hal itu akan sangat sulit untuk dipadamkan. Dan sepertinya di antara barang yang MC ambil dari Gojung adalah benda penting yang mereka mau. Benda itu berupa kunci dan kertas yang mengidentifikasikan waktu. Sepertinya setelah Gojung mati, mereka mencari mati-matian kunci dan catatan ini. Sepertinya langkah mereka adalah menciptakan kunci baru. Setelah mendapatkan info itu, MC kembali berjalan ke dalam, sedangkan Bokyu menghampiri para SC dan menanyakan apa yang mereka ingin pesan. MC masih bertanya-tanya siapa dalang di balik semua ini, apakah itu Master dari Black Hole atau Deputy Master. Sementara MC berpikir Bokyu masih tersenyum di hadapan para SC. Sembari memeriksa kondisi fisiknya, MC berkata bahwa dirinya tidak ingat apa yang dia lakukan di masa lalu sampai membunuh begitu banyak orang. Dengan senyum tersungging, MC bergumam bahwa ingatan lama mulai perlahan kembali dan MC berencana untuk mengambil apa yang disembunyikan di kunci ini. Karena sepertinya barang yang disembunyikan ini akan lebih bermanfaat jika berada di tangannya.
Bagi kalian yang punya rezeki lebih, bisa sisihkan sedikit untuk admin untuk beli kuota, agar admin bisa terus untuk upload video baru, dan admin sangat berterima kasih, buat kalian yang sudah berdonasi. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu.